Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak soleh-solehah? Bu Guru doakan kalian selalu sehat dalam lindungan Allah. Kali ini kita berjumpa dengan Bu Guru dalam Mubal Bahasa Indonesia tema 5 Pahlawanku. Tetap semangat ya anak-anak. Dalam tema 5 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang kedua, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan hal yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yang pertama dulu, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, ini adalah ringkasan materinya. Yang pertama yaitu cerita non-fiksi adalah cerita atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan yang benar-benar terjadi atau nyata. Jadi, non-fiksi ini cerita nyata, benar-benar terjadi. Nah, kebalikannya fiksi. Kalau fiksi itu cerita khayalan. Kemudian yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti dengan penuh pemahaman untuk memperoleh informasi dari teks yang dibaca. Jadi, membaca intensif itu membaca dengan penuh pemahaman, dengan teliti. Supaya apa? Kita bisa mempermudah kita memperoleh informasi dari teks yang dibaca. Kalau membacanya tergesa-gesa, nanti apa yang kita baca tidak bisa masuk ya. Dan ketika ditanya apa isi ceritanya, kita tidak tahu. Ya, jadi membaca intensif, membaca dengan penuh pemahaman. Kemudian yang selanjutnya, nah, informasi dari teks non-fiksi dapat kita peroleh dari buku-buku sejarah, artikel, internet, dan lain-lain. Dengan demikian, kita dapat membandingkan lebih lanjut antara hal yang sudah diketahui dengan hal yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Nah, jadi supaya kita itu menambah wawasan, menambah informasi kita perbanyak untuk membaca buku. Bisa buku-buku sejarah, buku-buku pengetahuan umum, artikel, internet, dan sebagainya. Itu ya. Supaya apa? Menambah wawasan kita. Nah, Bu Guru contohkan bacaannya di sini, bacaan cerita non-fiksi. Jadi cerita ini benar-benar terjadi. Nah, kita baca bersama. Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Melalui perguruan Taman Siswa dan tulisan-tulisannya yang berjumlah ratusan, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, dari bacaan ini kita akan mencoba untuk menggali informasi penting apa saja yang ada dalam bacaan ini. Nah, informasi penting atau pengetahuan baru dari teks bacaan
Ki Hajar Dewantara tadi, yang pertama adalah nama perguruan tinggi yang didirikan Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan. Yang keempat, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, ketika kita membaca secara intensif, ketika membaca secara cermat, maka kita akan dapat menggali pengetahuan baru dari bacaan tersebut. Nah, ini sama juga kita sudah bisa untuk memberikan info penting dalam bacaan tersebut. Ada 4 poin penting ya dalam bacaan tersebut atau kesimpulannya ini. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan latihan soal. Buka buku An-Najah kalian tema 5, halaman 31 dan 32. Kerjakan soal bahasa Indonesia Rom 1 nomor 1 sampai 10. Soal tidak perlu ditulis, tulis jawabanmu di An-Najah. Kemudian salin jawaban tersebut di Google Form melalui link http://bit.ly tema 5 bahasa Indonesia kelas 4. Nah, bentuk soalnya seperti ini ya. Ini halaman 31 nomor 1, halaman 32 nomor 2 sampai 10 saja. Nah, setelah dikerjakan di An-Najah, kalian salin di link yang telah Bu Guru sediakan. Nanti ada pilihan optionnya, kalian pilih ya, optionnya apa sesuai dengan jawaban kalian di An-Najah tersebut. Nah, demikian yang Bu Guru sampaikan anak-anak. Bu Guru tetap berpesan, meskipun kita belum bisa bertatap muka, belum bisa bertemu dengan anak-anakku, Bu Guru berharap kalian selalu berdoa selalu di rumah. Ya, gunakan waktu dengan baik, laksanakan sholat 5 waktu, bacalah Al-Quran setiap hari, rajinlah membantu orang tua, dan bijaklah dalam menggunakan HP. Demikian yang Bu Guru sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul di madrasah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.